Di part sebelumnya, merger energi Mega Persada dan Bumi Resource juga batal, terhitung pada 14 November 2006 akibat tersangkutnya anak usaha energi Mega Persada, Lapindo berantas dalam kasus lumpur Lapindo dan sulitnya divestasi anak usaha EMP tersebut. Pada saat yang sama, transaksi pembelian tambang batu bara Kaltim Primakol dan Arutmin dibiayai oleh hutang yang besar dan berbunga tinggi dari bank yang dibebankan kepada Kaltim Primakol dan Arutmin, atau yang dinamakan skema leverage buyout, sehingga perjalanan Bumi Resource masih sedikit terhambat. Untuk mengurangi beban tersebut, Bakri menjual sebagian sahamnya di anak usaha PT Bumi Resource, PT Arutmin dan PT Kaltim Primakol kepada raksasa energi India, Tata Power. Dengan total 1,3 miliar dolar di tanggal 2 April 2007. Tata Power sendiri merupakan sebuah perusahaan penyedia listrik yang berkantor pusat di Mumbai, Maharashtra, India dan merupakan bagian dari Tata Group. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik. Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.577 MW. Tata Power adalah perusahaan penyedia listrik terintegrasi terbesar di India. Setelah pembelian PT Arutmin dan PT Kaltim Primakol, Tata menyingkirkan para pesaing seperti CVRD, BHP Billiton, Glencore International AG dan Marubeni. Tata sendiri berniat menggunakan batu bara itu untuk kepentingan pembangkit listrik di India. Pada tahun tersebut, Bumi Resource mengekspor sekitar 95% produksi batu baranya, dari produksi 95 metrik ton di tahun 2006. Akibat perbaikan itu, respon publik di pasar modal pun menjadi sangat positif. Saham Bumi Resource menjadi saham blue chip dengan harga mencapai Rp8.550 per lembar pada 12 Juni 2007. Sayangnya, kejayaan harga saham tersebut hanya berlangsung sesaat. Diterjang arus krisis ekonomi 2008 yang melanda dunia, Bumi Resource masih menyimpan utang repurchase agreement sebesar 1,12 miliar dolar. Layaknya banyak nasib perusahaan publik milik keluarga Bakri lainnya, saham Bumi Resource pun anjlok hingga Rp2.175 per lembar yang menyebabkan perdagangannya sempat disuspensi di tanggal 7 Oktober 2008. Mencoba menyelamatkan bisnisnya, tersiar kabar Bakri harus bersengketa dengan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Dalam kejatuhan saham Bumi Resource dan saham keluarga Bakri lainnya, rumor muncul bahwa Sri Mulyani menentang suspensi tersebut. Namun, ditolak para pejabat yang membuatnya hampir mundur. Tidak hanya itu, di bulan Agustus 2008, Direktorat Jenderal Pajak, di bawah Kemenkeu, menjerat Bumi Resource, Kaltim Primakol dan Arutmin dengan tunggakan pajak Rp2,1 triliun yang berbuah pencekalan sejumlah eksekutif perusahaan tersebut dan akhirnya menangkap beberapa di antaranya. Banyak sumber yang menyebut bahwa Abu Rizal Bakri yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar, mensponsori Pansus Bank Senturi untuk menggoyang posisi Sri Mulyani. Kasus pajak Bumi Resource dan anak usahanya itu menyangkut Gayus Tambunan yang menuduh Bakri telah menyuap dirinya $3 juta untuk mengurus surat banding ketetapan pajak. Pada saat kasus itu masih panas-panasnya, Bumi Resource hadir lagi dengan ide akuisisi Herald Resource, perusahaan tambang yang berbasis di Australia, yang di Dairi, Sumatera Utara memiliki konsesi tambang timah dan seng. Namun, gagal mengeksplorasinya karena belum menyelesaikan perizinannya. Pada Oktober 2008, akuisisi tersebut resmi dilakukan seharga $549 juta, setelah sempat bersaing dengan Aneka Tambang sejak pertengahan 2008. Lalu, di Januari 2009, Bumi Resource juga merencanakan akuisisi terhadap PT Dharma Henwa, PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara, meskipun awalnya gagal. Akuisisi Dharma Henwa, PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara resmi dilakukan pada Oktober 2009 senilai Rp6,2 triliun setelah mendapat pinjaman $1,9 miliar dari China Investment Corporation. Setelah itu, muncul rencana lain untuk membeli saham Tata Power di Kaltim Primakol dan Arutmin yang sudah dijual Bumi Resource di tahun 2007, karena Tata terjerat hutang. Akuisisi itu kemudian batal dan Tata Power baru menjual sahamnya pada 1 Februari 2014, kembali ke tangan Bakri. Akuisisi tersebut banyak dilakukan lewat anak-anak usaha PT Bumi Resource.
Kinerja PT Bumi Resource pasca krisis 2008 dan akuisisi tersebut naik turun, karena harus diwarnai naik turunnya harga batu bara, restrukturisasi serta penyelesaian hutang dan lainnya. Misalnya, pinjaman dari China Investment Corporation, kemudian sebagiannya dikonversi menjadi saham yang menyebabkan perusahaan asal Tiongkok itu memegang 22,7% saham PT Bumi Resource. Pada Juni 2010, Bakri berkongsi dengan salah satu anggota klan banker dunia, Nathaniel Philip Rothschild, untuk mengakuisisi Valar, sebuah perusahaan yang ada di Jersey, Britania Raya dari tangan Rothschild dan mengganti namanya menjadi Bumi Public Limited Company. Bumi Public Limited Company lalu mengambil alih sebagian saham sebesar 25% dan kemudian menjadi 29,2% Bumi Resource. Selain itu, mereka juga menguasai tambang batubara lain di bawah PT Brau Coal Energy, dan sempat berencana mengakuisisi anak usaha Bumi Resource, PT Bumi Resource Minerals pada Juni 2011, walaupun akhirnya batal. Setelah itu, bergabung juga sejumlah pengusaha nasional seperti PT Borneo Lumbung Energi dan Metal milik Samintan sebanyak 23,8%, Recapital Group milik Rosan Ruslani 13,4%, sedangkan Bakri menguasai 23,8% dan Rothschild menguasai 14,8%. Sekitar 18,8% dipegang pemilik lainnya, termasuk publik. Borneo Lumbung Energi dan Metal sendiri masuk setelah Bakri yang saat itu butuh dana untuk membayar utangnya ke Credit Suisse, menawarkan sebagian sahamnya di Bumi Public Limited Company kepadanya seharga $1 miliar. Belakangan, hubungan Rothschild dan Bakri memburuk setelah ia menuduh Bakri melakukan praktik kotor dalam bisnis patungan mereka di bulan September 2011. Rothschild menuduh Bakri telah menyelewengkan $600 juta untuk pengembangan perusahaan yang kemudian setelah diteliti, Bakri tidak terbukti. Malah sebaliknya Bakri menuduh Rothschild telah mencuri data-data perusahaan untuk dirinya sendiri. Rothschild juga menuduh Rosan menyelewengkan uang di anak usahanya, Brau Coal Energy senilai $173 juta. Masalah semakin pelik, ketika harga saham Bumi Public Limited Company anjlok di Bursa Saham London, akibat dugaan penyelewengan dan kejatuhan harga batu bara, dan tuduhan Rothschild berada di balik hacking email Bakri and Brothers, pada akhir 2012. Pada tahun 2012, Rothschild mengundurkan diri dari manajemen Bumi Public Limited Company, dan menyatakan siap perang dengan klan Bakri. Kemudian, keduanya saling beradu proposal dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Bumi Public Limited Company, pada 21 Februari 2013, di mana Bakri mengumumkan perceraian dengan Rothschild, sedangkan Rothschild ingin direksi Bumi Public Limited Company dirombak akibat terlalu pro Bakri, dengan tawaran $2,5 triliun. Bakri sempat mengajukan rencana juga, untuk mengakuisisi 84,7% saham PT Brau Coal Energy dari Bumi Public Limited Company. Bakri akhirnya menang dengan rencananya untuk berpisah dari Bumi Public Limited Company tersebut, walaupun Rothschild telah menggandeng saudara Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo untuk duduk di jajaran direksi Bumi Public Limited Company. Kemenangan Bakri tersebut diklaim setelah Rosan Ruslani menjual sahamnya kepada beberapa pemegang saham baru yang diperkirakan pro Bakri, seperti Haritanu Sudibyo. Disepakati kemudian bahwa Bakri akan menukar seluruh sahamnya di Bumi Public Limited Company, dengan 10,3% saham Bumi Resource, sedangkan sisa 18,9% saham Bumi Public Limited Company di Bumi Resource akan dibeli Bakri lewat transaksi senilai $278 juta. Bumi Public Limited Company akan dikuasai oleh Samintan, lewat PT Borneo Bumi Energy dan Ravenwood, dan kemudian akan berganti nama Asia Resource Minerals. Rothschild kemudian juga duduk kembali di jajaran manajemen perusahaan Inggris tersebut, dan ia mendukung rencana keluarnya Bakri di tanggal 16 Desember 2013. Meskipun kemudian Bakri dan Rothschild sudah berpisah sejak awal 2014, masih terdapat friksi antara mereka, seperti perang cuitan di Twitter antara Aga Bakri dan Nathaniel Rothschild. Itulah sejarah PT Bumi Resource, perusahaan properti yang beralih bisnis ke pertambangan dengan berbagai lika-liku bisnis.